sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan kembali menyita perhatian publik. Kasus hilangnya seorang perempuan berinisial YTR selama 3 tahun akhirnya terungkap dengan fakta yang sangat memilukan. Korban ditemukan dalam kondisi luka berat akibat penyekapan dan penganiayaan diduga dilakukan oleh orang terdekatnya di kawasan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Widat Alfiana Shihab. Dalam video kali ini, mari kita kupas tuntas kronologi, fakta-fakta hukum, serta perkembangan penanganan kasus penyekapan ini secara objektif dan mendalam. Memasuki kronologi peristiwa, kasus ini bermula saat pihak keluarga kehilangan kontak dengan korban pada tahun 2021. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar, pada tahun 2024, rangkaian kekejaman yang dilakukan oleh pelaku telah masuk fase yang paling ekstrim. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban diduga telah disekap dan diisolasi oleh pelaku dengan inisial TH selama 3 tahun lamanya. Selama masa penyekapan di tahun 2024 tersebut, korban diduga mengalami kekerasan fisik yang terus-menerus. Hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam kondisi yang sangat kritis. Dampak kekerasan berkepanjangan yang dialami korban sangatlah fatal. Berdasarkan pemeriksaan medis dan dokumen visum, korban mengalami berbagai luka fisik di sekujur tubuh, kesulitan berbicara, serta kebutaan permanen akibat infeksi mata yang sengaja dibiarkan tanpa penanganan medis oleh pelaku. Minimnya interaksi korban dengan lingkungan luar menjadi faktor utama mengapa aksi keji tersebut baru terdeteksi setelah bertahun-tahun lamanya. Meninjau dari aspek hukum, pelarian tersangka dengan inisial TH berakhir pada hari Selasa 23 Juni 2026. Saat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan. Pihak penegak hukum kini mendorong penerapan pasal berlapis terhadap tersangka. Tindakan pelaku tidak hanya memenuhi unsur penganiayaan berat yang direncanakan, melainkan masuk ke dalam kategori tindak pidana perampasan kemerdekaan. Publik kini sedang mendesak tuntutan hukuman yang maksimal demi tercapainya keadilan bagi korban. Berkaca pada tragedi ini, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan tersangka. Namun, diperlukan langkah konkret agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi. Pertama, adanya ketegasan hukum tanpa celah melalui penerapan pasal dengan ancaman hukuman maksimal agar memberikan efek jera. Kedua, adanya penguatan fungsi pengawasan lingkungan. Kasus ini menjadi alarm keras bagi perangkat lingkungan serta pemilik rumah sewa atau kos-kosan. Dengan pengadaan sistem pendataan penghuni yang lebih ketat serta kepekaan terhadap aktivitas mencurigakan. Sebagai penutup, mari kita jadikan peristiwa memilukan ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri kita masing-masing. 3 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat. Kenyataan bahwa peristiwa tersebut dapat berlangsung di tengah pemukiman warga yang menjadi tamparan keras bagi kita semua. Hal ini menunjukkan betapa bahaya dan fatalnya sikap apatis atau acuh tak acuh terhadap sesama. Prinsip tidak ingin tahu urusan orang lain seringkali justru menutup mata kita dari jeritan korban yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kepedulian. Jangan pernah ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat atau mendengar indikasi kekerasan. Karena satu kepedulian dari Anda bisa jadi adalah penyambung nyawa bagi orang lain. Saya, Widat Alfiana Shihab, terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bersama-sama kawal kasus ini hingga
keadilan ditegakkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.